Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi yang indah ini dimulai dari 2 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga, berjudul sikap hati menentukan arah hidup. Sikap hati kita menentukan arah hidup kita. Firman Tuhan berbunyi begini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Sepanjang sejarah Israel, Alkitab mencatat kisah pemerintahan banyak raja dan kerajaannya. Ada yang memimpin rakyatnya dalam kebenaran, sementara yang lain menjauhkan rakyatnya dari Tuhan karena mereka menyembah berhala. Di antara raja-raja terbaik bangsa Israel dan Yehuda pada saat itu, ada beberapa yang menonjol karena kesetiaan, keberanian, dan kepemimpinannya. Mari kita lihat 3 di antaranya dan bagaimana teladan mereka dapat menginspirasi kita pada saat ini atau hari ini. Raja Daud, yang pertama, dia adalah seorang pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah sang gembala yang menjadi raja, sering dianggap sebagai penguasa Israel yang terhebat. Meskipun ia pernah gagal, kasihnya yang di dalam Tuhan dan hatinya yang penuh dengan pertobatan membuat dia berbeda. Mazmur 51 ayat 1 adalah ungkapan hati Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa. Ia mengatakan begini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kerendahan hatinya dan ketergantungannya pada belas kasihan Tuhan menjadikan pelajaran bagi kita bahwa ketika kita gagal, Tuhan menghargai hati yang mencari Dia dan kembali kepadanya dalam pertobatan. Ya, raja yang lain, yang kedua, adalah Raja Hizkia. Dia adalah raja yang berdoa dan percaya pada kuasa Tuhan. Hizkia ini memerintah Yehuda di masa yang penuh dengan bahaya. Ketika pasukan Asyur yang perkasa mengancam Yerusalem, ia berdoa kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 19 ayat 14-19. Cerita yang very awesome, cerita yang sangat luar biasa. Alih-alih mengandalkan kekuatan militer saja, ia mencari pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Di masa-masa sulit, percayalah kepada kuasa Tuhan dan carilah Dia terlebih dahulu dalam doa. Jangan gunakan kekuatan sendiri. Tuhan akhirnya mengirimkan malaikatnya, dan perhatikan ini, yang membantai 185.000 tentara Asyur ditumpas sama malaikat Tuhan. Karena seorang raja yang mencari Tuhan. Yang ketiga, Raja Yosia. Dia adalah raja yang memulihkan ibadah kepada Tuhan. Yosia ini menjadi raja di usia yang sangat muda, tetapi menunjukkan pengabdian yang besar kepada Tuhan. Ketika ia menemukan kembali kitab Taurat, ia memimpin kebangkitan nasional, menghancurkan berhala, dan memanggil orang-orang kembali kepada Tuhan. Ditulis di 2 Raja-Raja 23 ayat 1-3. Tuhan memanggil kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya dan menyingkirkan apapun yang menghalangi hubungan kita dengannya. Ya, apapun berhala yang ada di depan kita. Bagaimana kita dapat menumbuhkan hati seperti Daud, mencari Tuhan bahkan setelah melakukan kesalahan? Dalam aspek kehidupan, apa kita perlu mempercayai Tuhan seperti Hizkia? Dan apakah ada gangguan atau berhala dalam hidup kita yang perlu disingkirkan seperti yang dilakukan Yosia? Biarkan raja-raja ini mengingatkan kita bahwa semua yang terbaik dimulai dengan hati yang mengabdi kepada Tuhan. Oke, mari kita mulai hari yang baru ini dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mulai hari dengan sebuah pelajaran, sebuah pengertian firman yang luar biasa. Kami mau punya hati seperti Daud, selalu jujur sama Tuhan, selalu mengaku kepada Tuhan apapun kesalahan kami. Karena kami tahu juga Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup bagi kami, sudah mengampuni kami. Dan kami mau datang kepada Tuhan untuk senantiasa meminta pertolongan pimpinan Tuhan dalam hidup kami, karena kami nggak bisa berjalan sendiri. Dan kami mau singkirkan semua berhala dalam hidup kami. Kami nggak mau ada apapun, siapapun yang menempati urutan pertama dalam hidup kami kecuali Tuhan. Kami mulai hari yang baru dengan pengertian yang benar ini, dan kami percaya hari ini kami dipenuhi dengan kemerdekaan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.